Sudah keluar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu saya sendiri yang ketuanya, kemudian Bu Zenita, anggota saya yang tahun kemarin juga, Pak. Kemudian ada Bu Dr. Mega Darminovita. Bu, monggo diberikan salamnya. Ada Pak Eko. Kemudian, Selamat malam Pak Eko. Selamat malam. ya, Monggo Pak. di sini saya mengambil judul ini karena meneruskan dari penelitian saya yang kemarin. Penelitian kemarin saya kan dari hasil lab kemudian diusahakan untuk menjadi biopestisida. Sedangkan bioaugmentasi ini sendiri kemarin itu hasil dari remediasi dari residu pestisida. Ternyata sama reviewernya itu tidak diperbolehkan apabila digabung dengan biopestisida antara bioaugmentasi ini. Nanti saya buktikan bukti revisinya, Pak. Jadi bioaugmentasi di judul ini nggak bisa diganti lagi seperti itu waktu pengajuan. Selanjutnya ini pendahuluan eh, penggunaan biopestisida ramah lingkungan sebagai alternatif pengendali hama yang berkelanjutan. Namun tingginya kadar residu pestisida seperti profenofos yang tahun kemarin kita teliti itu mendapatkan hasil 8,25% di lahan pertanian Das Kromong, menunjukkan adanya kendala serius dalam adopsi praktik berkelanjutan di Perguluk dengan intensitas tanam yang memicu ledakan hama. Kemudian cendawan entomopatogen yang saya gunakan yaitu Beoveria bassiana yang sudah umum dilakukan namun belum banyak dilakukan di daerah Das Kromong. Jadi kita kembangkan Beoveria bassiana ini secara laboratorium, terus kita aplikasikan di dua lokasi yang agak berjauhan, yaitu di daerah hulu dan semi hulu. Yang di daerah hulu itu tanaman bawang, yang di daerah sekitar hulunya itu atau di pertengahan hulu itu di daerah Delanggu memakai tanaman kacang panjang. Kenapa kami memakai tanaman bawang dan tanaman kacang panjang? Ini dikarenakan tanaman ini rentan dan banyak serangga yang berada di sana. Jadi kita aplikasikan secara lapang. Kalau secara penelitian kemarin kan belum secara lapang, tapi secara apa namanya laboratorium yang banyak dilakukan eh, di penelitian-penelitian laboratorium. Sedangkan kalau di lapangan masih belum banyak, sehingga kami mengambil penelitian ini. Oke, rumusan masalah yang pertama, bagaimanakah pengaruh aplikasi biopestisida entomopatogen terhadap yang pertama parameternya itu tinggi tanaman, jumlah daun, dan mortalitas hama di Das Kromong 2. Kemudian bagaimana pengaruh respon persepsi masyarakat setelah dilakukannya pengaplikasian biopestisida entomopatogen di Das Kromong 2. Nah, di laporan kemajuan saya ini sama seperti kemarin, eh, saya menjawab dari pertanyaan nomor satu dulu atau RM1 dulu. Nah, ini jurnal yang saya keluarkan ini yang untuk nanti pencairan 20% kita akan terjun ke lapangan lagi terkait mengukur persepsi masyarakat setelah dilakukannya pengaplikasian biopestisida patogen itu gimana respon mereka. Apakah cocok, apakah minat, atau nanti kita kembangkan di petaninya. Seperti itu Pak Eko. Oke, ini untuk roadmap penelitian yang tahun kemarin TKT 1, yaitu hasil uji laboratorium N total dan C organik, kemudian hasil uji laboratorium BOD dan COD, kemudian residu pestisida yang kita teliti itu profenofos dan metomil, terus WTP-nya itu 40% masyarakat bersedia membayar 40.000. Nah, di tahun 2025 sampai 2007 ini TKT 2 atau TKT terakhir ke saya ini soalnya kan PDB ini apa namanya dua kali jadi ketua saja seperti itu. Jadi kita lakukan digitasi sebaran lokasi penelitian ada dua, kemudian demplot aplikasi cendawan entomopatogen, kemudian pengujian kualitas biopestisida, kemudian kajian antropologi ini yang di RM2 itu tadi. Oke, untuk hasil penelitian ini kami memakai model A0 itu sebagai kontrol, kemudian A1 itu perlakuan 10 pangkat min 6 cendawan, kemudian A3, A2-nya itu 10 pangkat 8 dan A3-nya 10 pangkat 10. Nah, ini diperoleh dari fase awal atau pertumbuhan awal antara 14 sampai 20 hari setelah tanam itu A3 31,96 sampai 66,25 cm.
Kemudian A2-nya 3391 cm sampai 68,23 cm. A0-nya 36,04 sampai 62,48. Nah, di sini kenapa kontrolnya lebih tinggi? Karena di tajuk tanamannya itu kita nggak sadar kemarin itu. Ternyata di A3, A2, A1-nya itu kena naungan, Pak. Ada pohon bambu ya Bu Senita ya. Jadi dia ada naungan sehingga daya tumbuhnya masih kurang. Sedangkan yang kontrol itu kena sinar matahari secara full. Namun di saat fase lanjut mau generatif atau generatif awal ini terjadi hal yang paling tinggi di A3 atau perlakuan terakhir yaitu 10 pangkat min 10 itu tadi, bahwa pengaplikasian dari Beoveria bassiana kalau namanya itu PGPF atau PGPR seperti itu untuk Rhizobacterium, sama PGPF itu yang pakai fungi seperti itu. Jadi ini dapatkan hasil 307,98 sampai 34,39. Jadi ini hasilnya memang sangat tinggi untuk laju tinggi kacang panjang. Sedangkan untuk laju tinggi tanaman bawang ini juga sama. Saya percepat. Untuk A3-nya 30,86 sampai 43,04 di fase lanjut generatif atau akan panen seperti itu. Selanjutnya ini untuk analisis jumlah daun kacang panjang. Di sini A2 malah yang untuk daunnya semakin tinggi yaitu di 10 pangkat 8, bahwa ini ada 7,30 helai daun mulai unggul. Jadi itu menunjukkan bahwa perlakuan A2 untuk daunnya itu lebih cepat untuk mempercepat. Kemudian ini sama, kalau yang di jumlah daun bawang merahnya itu perlakuan A3, jadi semakin banyak spora cendawan yang diinokulasikan atau disemprotkan itu hasilnya tinggi seperti itu, Pak. Kemudian ini untuk lahan kami percobaan di sini itu kan ada naungan seperti itu. Kemudian mekanisme dari kerja Beoveria bassiana ini sendiri awalnya itu penetrasi kutikula, jadi spora ini menempel pada kutikula serangga dan berkecambah di sananya. Kemudian kolonisasi internal, misela berkembang di dalam hemofilia serangga, mengkonsumsi nutrisi dan menghasilkan toksin atau racun seperti beovricin yang merusak sistem fisiologi serangga. Kemudian kematian serangga itu akan diambil, awalnya anak-anak itu setelah nyemprot, saya utus untuk dibawa mana serangga yang kena di sana itu. Jadi kita lakukan inventarisasi, Pak. Jadi bukan mentargetkan satu serangga. Takutnya kalau kita nggak inventarisasi, itu serangga seperti Lepidoptera atau Hemiptera yang dari bangsa kepik yang memang predator alaminya hama itu nanti kena apa namanya, kena cendawannya, takutnya nanti malah ikut mati predatornya. Kemudian untuk efek endofitiknya selain sebagai entomatogen, Beoveria bassiana dapat itu sebagai endofit dalam jaringan tanaman. Jadi kalau ada serangga yang nempel di daunnya itu bisa terkena infeksi dari jamur ini sendiri. Nah, ini hasil lapangan real. Ini ditemukan koleptora atau ini biasanya kepik hijau yang biasanya berada di tanaman kacang panjang. Ini putih-putih sudah terlihat terkena serangan. Kemudian ditemukan tanaman kacang panjang serangga pengunya yang menyerang daun dan polongnya. Kemudian ini kalau yang lepidopteranya ini ditemukan di bawang. Ini ulat gerayak, Pak. Ini biasanya berada di bawah-bawah sehingga apa namanya? Dia itu terkena ini kurang efektif kalau dari ulat gerayak. Tapi kalau waktu sudah jadi ngengatnya atau sudah jadi kupu-kupunya, ini cepat dia untuk terkena Beoveria bassiana ini. Kemudian untuk hemipteranya ini ditemukan di tanaman kacang panjang. Ini biasanya kayak apa namanya? Hampir kayak engkes tapi bentuknya panjang. Prediksi permintaan produk biopestisida terkait hasil penelitian dengan melakukan pengukuran uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai Cronspach alpha untuk variabel kemauan membayar sebesar 0,785
kinerja operasional sebesar 0,776, program go organik 0,827, dan permintaan produksi biopestisida sebesar 0,75. Hal ini berarti semua variabel mempunyai nilai Cronbach's alpha kurang dari 0,7 sehingga reliable dan selanjutnya dapat diuji menggunakan regresi linier berganda. Untuk selanjutnya yaitu dari perhasilan perhitungan koefisiensinya, kemauan membayar WTP atau willingness to pay memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel perhitungan produk biopestisida dengan nilai 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Pengaruh secara parsial terhadap variabel produk biopestisida karena memiliki nilai signifikan 0,145 lebih kecil daripada 0,5. Hal ini menunjukkan variabel program go organik memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan biopestisida karena memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Dari perhitungan F-test result menunjukkan bahwa variabel kesediaan membayar, kinerja operasional, dan program Grow Green memiliki pengaruh simultan yang signifikan terhadap permintaan produk biopestisida karena memiliki nilai signifikasi 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Dari hasil perhitungan R-test, nilai R-square sebesar 0,873 atau 87,3%, yang berarti lebih dari 50% mempunyai kekuatan variabel permintaan produk biopestisida dipengaruhi oleh variabel kemauan membayar, kinerja operasional, dan program go organik. Sedangkan 12,7% dipengaruhi oleh variabel lain seperti resiko biopestisida, dukungan program organik, dan kemudahan pasokan produk. Dari hasil perhitungan prediksi permintaan produk biopestisida dapat dilihat dengan data aktual selama 9 periode dimulai dari Januari 2025 hingga September. Sedangkan pada periode ke-10 dapat dilihat bahwa prediksi data dengan membandingkan 3 fungsi nilai eksponensial yaitu alfa sama dengan 0,1, alfa sama dengan 0,2, dan alfa sama dengan 0,3. Hasil yang diperoleh adalah 23,291 sampai 24 atau 26, 27, 39,54 sampai 28. Diperkuat pada gambar 1 dapat dilihat bahwa grafik dalam perhitungan fungsi eksponensial alfa sama dengan 0,3 lebih mendekati data aktual. Kesimpulan, aplikasi BOP Viria bassiana berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman hortikultura, khususnya kacang panjang, Vigea ugulata scupedalis, dan bawang merah Allium ascolinicum. Perlakuan dengan konsentrasi tinggi, terutama A2 10⁻7 spora L-1 dan A3 10⁻8 spora L-1. Hasil uji regresi linier berganda yang diperoleh untuk uji T terdapat berpengaruh yang signifikan terhadap variabel kuesioner produk biopestisida, yaitu kemauan membayar dan program go organik. Yang ketiga, pendekatan pemulusan eksponensial menghasilkan hasil dengan fungsi eksponen 0,3 yang paling mendekati data aktual untuk memprediksi permintaan produksi dari biopestisida. Itu adalah presentasi dari